Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul di salah satu di antara majelis-majelis ilmu yang mana ini merupakan taman-taman syurga. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara hal yang paling diperhatikan dalam agama Islam adalah mengenai adab dan akhlak. Dan adab dan akhlak memiliki satu makna yang sama. Adab dan akhlak memiliki satu makna yang sama. Meskipun kalau akhlak, kata-kata akhlak dimutlakkan, maka ini lebih menunjukkan kepada kelapangan hati dalam bermuamalah sesama umat muslimin. Lafaz akhlak apabila disebutkan secara mutlak, maka ini menunjukkan kelapangan hati dalam bermuamalah sesama muslim. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ketika ditanya tentang akhlak Nabi, maka dikatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, budi pekertinya, perilakunya, perbuatannya itu seperti Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an. Oleh karenanya, pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas suatu buku kecil yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin yang berjudul Adabul Asyrah, 10 adab, 10 etika, 10 adab atau 10 etika. Beliau memulai kitabnya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam hadani Allah wa iyyak li ahsanil akhlaq anna min a'zamil adabi 'ashrah atau anna min a'zamil adabi 'asharah. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadaku dan kepada kalian semua, kepada kita semua, untuk mencapai akhlak yang mulia. Sesungguhnya di antara akhlak yang sangat agung ada 10. Adab yang sangat agung ada 10. Di dalam buku kecil beliau ini, beliau mengatakan 10 adab. Pada hakikatnya, ma'asyiral muslimin, adab sangat banyak pembahasannya dan juga jumlahnya. Akan tetapi di sini beliau hanya menyebutkan 10 disebabkan dua hal. Yang pertama, 10 adab ini adalah syariat sangat memperhatikannya. Oleh karenanya dalil-dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengenai 10 adab yang akan kita bahas ini sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah seringnya 10 adab ini terjadi dalam keseharian kita. Sering terjadi, sering terulang dalam aktivitas sehari dan semalam kita. Maka ini dua alasan kenapa beliau mencantumkan 10 adab saja. Dan sumber dibangunnya suatu adab, sumber atau asas landasan suatu adab ada dua. Landasannya ada dua.
Yang pertama adalah ahkamus syar'iyyah, yaitu hukum-hukum syar'i. Landasan dalam beradab, berakhlak ada dua. Yang pertama adalah hukum-hukum syar'i, yaitu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah al-a'raful mar'iyyah, urf atau kebiasaan yang baik. Urf atau kebiasaan yang baik. Maka ini dua landasan utama kita dalam beradab atau berakhlak. Maka ma'asyarul muslimin, ketika kita ingin menerapkan suatu adab atau menerapkan suatu etika, maka hendaklah kita memperhatikan dua hal. Hendaklah kita memperhatikan dua hal ketika ingin menerapkan adab ataupun akhlak. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sumber dari adab yang ingin kita jalankan atau etika yang ingin kita jalankan, sumbernya tidak lepas dari dalil-dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam menerapkan adab adalah tujuan ketika kita sudah mempelajari adab adalah untuk diamalkan. Setelah kita mempelajari adab yang sumbernya tadi Al-Quran dan As-Sunnah dan juga urf, maka harus ke langkah yang berikutnya, yaitu mengamalkannya. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi, Rasulullah SAW adalah panutan kita, suri tauladan kita, dan beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Maka kita kaum muslimin umumnya dan khususnya bagi penuntut ilmu, para penuntut ilmu, untuk betul-betul mencontoh perilaku dan adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Maka ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita masuk pada adab yang pertama, yaitu dalam masalah memberi salam. Adab yang berkaitan dalam memberi salam. Qala al-musannifu rahimahullah, qala al-musannifu waffaqahullah, al-awwal idza laqita musliman fasallim alaihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Adab yang pertama. Dalam adab yang pertama ini ada 3 poin penting. Dalam adab memberi salam ada 3 poin penting. Yang pertama adalah apabila menjumpai seorang muslim. Apabila menjumpai seorang muslim. Hukumnya ketika bertemu, ketika berpapasan. Dan bertemu ada dua. Ada namanya bertemu secara hukum, itu seperti misalnya seseorang datang melalui suatu jalan, kemudian ada saudaranya muslim yang lain datang, ketemu 2 orang. Ataupun ada seorang di jalan melalui satu rombongan yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Maka ini disebut dengan bertemu secara hukum. Kemudian yang kedua adalah bertemu secara yang pertama bertemu secara hakiki. Yang pertama tadi disebut bertemu secara hakiki. Kemudian yang kedua bertemu secara hukum. Yaitu yang terjadi dalam media sosial. Karena kita tidak bertemu secara langsung. Misalnya fulan ada di kota A, fulan yang lain ada di kota B. Akhirnya mereka berhubungan melalui media sosial. Maka ketika itu disyariatkan untuk memulai salam terlebih dahulu. Sehingga sebagian ada yang mengatakan kalau mengirim pesan boleh diawali dengan assalamualaikum ataupun assalamualaikum warahmatullahi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu syarat dalam memberikan salam adalah apabila yang dijumpai adalah orang muslim, bukan selainnya.
Syarat ketika ingin memberikan salam adalah apabila yang dijumpai adalah orang muslim. Sehingga kalau kita menjumpai orang kafir selain agama Islam, non muslim, maka kita tidak diperintahkan untuk memulai menyampaikan salam. Seorang muslim tidak boleh memulai memberikan salam apabila orang tersebut orang non muslim, karena ada larangannya dari Nabi SAW. Poin yang kedua adalah ketika ingin memberikan salam, maka lafaz yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya 30 kebaikan. Pahalanya sama dengan 30 kebaikan. Dan memberikan salam ada 3 tingkatan. Memberikan salam ada 3 tingkatan. Yang paling sempurna yang pertama tadi. Tingkatan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini 20 kebaikan. Kemudian yang paling minimal, Assalamualaikum. Maka ini dapat 10 kebaikan. Poin yang ketiga adalah apabila orang yang ditujukan tadi salam, kita memberikan salam kepadanya, maka hendaknya dia juga menjawabnya seperti keadaan yang pertama. Seperti keadaan yang pertama. Walaupun kalau seandainya yang memberikan salam sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dijawab dengan Waalaikumsalam saja, atau dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi saja, maka ini sudah cukup. Akan tetapi dari segi balasan, maka tergantung. Apabila Assalamualaikum 10 kebaikan dan seterusnya. Akan tetapi yang paling utama adalah dijawab dengan yang paling sempurna. Dan menyebarkan salam umat muslimin kepada umat muslimin hukumnya sunnah. Ulama sepakat menyebarkan salam hukumnya sunnah. Kemudian menjawab salam hukumnya wajib. Wajib menjawab salam. Namun perlu diperhatikan di sini. Wajibnya salam itu dijawab apabila salam itu ditujukan kepada orang tertentu. Maka hukum bagi yang ditujukan salam, fardu ain baginya untuk menjawab salam. Contohnya, seorang berjalan di suatu jalan, fulan A ketemu dengan fulan B, maka fulan A mengatakan kepada fulan B, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika itu fardu ain bagi fulan B untuk menjawab salam tadi. Oleh karenanya, menjawab salam ini hukumnya wajib bagi yang ditujukan padanya salam. Hukumnya wajib bagi yang ditujukan padanya salam, bukan bagi yang sekedar mendengarkannya. Contohnya, ada orang duduk di masjid, 2 orang, satu di satu tiang, satu di tiang tengah. Masuk salah seorang kawannya, kemudian dia menyampaikan salam dengan suara yang keras kepada temannya yang di tiang tengah. Maka meskipun suaranya keras didengar oleh temannya yang di tiang pertama tadi, hukum wajib menjawab salam itu tetap bagi orang yang di tiang tengah, bukan pada yang tiang pertama, meskipun dia mendengarkannya. Ini letak kewajibannya. Kemudian juga yang lain adalah apabila yang ditujukan padanya salam ini misalnya sekelompok orang, misalnya ada orang datang masuk ke masjid atau masuk di kelas, kemudian menyampaikan salam. Maka di sini siapa yang wajib menjawab salam? Semuanya atau satu orang? 3 orang mewakili. Baik. 1 orang sudah cukup. 1 orang yang menjawab sudah cukup. Karena di sini hukumnya fardu kifayah. Kalau misalnya di suatu majelis ada sekelompok orang, ada yang masuk, Assalamualaikum warahmatullahi, maka yang menjawab satu saja sudah gugur kewajiban yang lain.
Ini adab yang pertama. Adab yang kedua adalah adab ketika meminta izin ke rumah orang. Adab meminta izin ke rumah orang. Ats-tsani, idza aradta ad-dukhula 'ala ahadin fasta'dhin waqifan 'an yaminil babi aw yasarihi fa in adhina laka dakhalta wa in qila laka irji' farji'. Adab etika yang kedua, apabila ingin masuk ke rumah salah seorang, ke rumah salah seorang di antara kita, maka harus meminta izin dulu. Meminta izin dulu. Bagaimana caranya? Waqifan an yaminil babi aw yasarihi, yaitu dengan berdiri di sisi kiri pintu atau di sisi kanannya. Fa in adzina laka, kalau engkau diizinkan sama pemilik rumah untuk masuk, maka silahkan masuk. Tapi kalau dikatakan pulanglah misalnya, maka harus pulang. Dalam adab yang kedua ini ada 4 masalah, ada 4 poin penting dalam adab yang kedua. Yang pertama adalah meminta izin sebelum masuk ke rumah atau tempat-tempat yang umumnya tertutup. Harus untuk izin terlebih dahulu. Tidak boleh langsung masuk. Maka keluar dari sini, tidak termaksud dalam pembahasan ini adalah tempat-tempat yang umumnya terbuka, tempat-tempat yang umumnya pintunya terbuka dan umumnya tidak meminta izin. Contohnya toko-toko itu pintunya terbuka. Maka ketika itu toko tidak perlu diketuk dan minta izin, tapi langsung masuk. Karena umumnya ini tidak tertutup, sehingga tidak butuh meminta izin. Poin yang kedua adalah ketika sudah meminta izin, misalnya assalamualaikum atau mengetuk, hendaknya untuk berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu dengan membelakanginya. Kalau sudah mengetuk pintu membelakangi pintu di sisi kiri atau di sisi kanannya, di sisi kiri atau di sisi kanan pintu. Tujuannya apa, ma'asyarul muslimin? Tujuannya karena tujuan utama meminta izin adalah menjaga pandangan. Tujuan utama kita meminta izin adalah menjaga pandangan, supaya orang yang kita tuju untuk meminta izin padanya tidak terlihat darinya aurat-aurat ataupun hal-hal yang tidak disukai oleh pemilik rumah atau pemilik suatu tempat. Maka ini tujuannya meminta izin, sehingga membelakangi pintu di sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian poin yang ketiga adalah apabila diizinkan, maka silahkan masuk meskipun belum dibukakan pintu. Contohnya pemilik rumah tamu mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dari dalam mengatakan na'am, silahkan masuk. Maka kita langsung masuk meskipun belum dibukakan pintu, karena ini sudah menunjukkan izin, silahkan masuk. Kemudian poin yang keempat adalah apabila dikatakan misalnya pemilik rumah mengatakan pulanglah atau kami belum bisa menerima tamu, maka hendaknya orang yang meminta izin harus pulang. Orang yang meminta izin harus pulang, meninggalkan rumah tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa in qila lakum irji'u farji'u, apabila dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulanglah, kembalilah, maka kembalilah. Jangan memaksa pemilik rumah. Jangan memaksa pemilik rumah. Dan orang yang kembali, orang yang pulang ketika tidak mendapat jawaban dari pemilik rumah, ada 2 keadaannya. Yang pertama, kembali dengan perasaan yang lapang dada. Kembali dengan perasaan yang lapang dada, meskipun misalnya hajatnya belum terpenuhi karena disuruh pulang dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dia pulang atau kembali, tapi di dalam hatinya ada rasa jengkel atau rasa tidak terima sama yang punya rumah, pemilik rumah. Maka yang paling utama dan hendaknya kita lakukan adalah yang pertama, yaitu pulang dari rumah yang kita disuruh pulang darinya dalam keadaan hati yang lapang. Karena manusia, ma'asyarul muslimin,
itu mereka punya beraneka ragam uzur dan alasan. Mungkin kalau salah satu di antaranya kita lihat, maka akan tertutup dari kita berbagai macam bentuk uzur dari mereka. Maka hendaknya kita memberi uzur kepada saudara-saudara kita dan tetap berbaik sangka kepada saudara kita. Lalu apabila misalnya mengetuk pintu rumah atau mengetuk pintu kantor, tidak ada jawaban, tidak ada mengatakan pulang dan juga tidak ada mengatakan masuklah, maka harus ditinggalkan, harus kembali. Nah, kita masuk ke adab yang ketiga. Adab yang ketiga adalah adab ketika makan dan minum. Adab ketika makan dan minum. As-salif, sammillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillahi wa kul biyaminik wa kul mimma yalik wa idza faraghta fal'aq asabi'aka wa qul alhamdulillah. Adab dalam makan ini bagi kita semua adalah yang pertama menyebut nama Allah ketika ingin makan dan minum dengan mengatakan bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kanan, makanlah dari menu yang dekat darimu. Apabila sudah selesai makan dan minum atau apabila sudah selesai makan, maka jari jemarinya untuk dijilat, jari jemarinya untuk dijilat. Kemudian katakanlah alhamdulillah. Dalam adab yang ketiga ini ada 7 poin penting. Dalam adab yang ketiga ini ada 7 poin penting. Yang pertama adalah sebelum makan ataupun minum, sebelum makan ataupun sebelum minum, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sehingga hal-hal yang perlu diperhatikan ini nanti akan kita ambil pada poin kedua. Ini tidaklah dilakukan kecuali sebelum makan dan sebelum minum. Harus dilakukan sebelum makan dan sebelum minum. Kemudian poin yang kedua adalah apa yang dilakukan? Qailan samillah. Katakanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Bagaimana dengan bismillahirrahmanirrahim? Boleh atau tidak boleh? Sebelum makan? Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh atau tidak boleh? Yang sesuai dengan hadis adalah cukup mengatakan bismillah. Cukup mengatakan bismillah. Dalam hadis Umar bin Abi Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, sammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Maka yang paling utama adalah bismillah. Meskipun kalau misalnya ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka boleh. Akan tetapi yang lebih utama adalah bismillah. Namun a'udzubillah, lafaz isti'adzah ini hanya dikhususkan ketika ingin sebelum membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran. Lalu apabila misalnya seseorang makan, kemudian lupa di awal makannya atau minumnya membaca basmalah, maka apa yang diucapkan? Bismillahi. Nah, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Misalnya ketika makan di tengah-tengah lupa, sebelumnya belum mengatakan bismillah, maka mengatakan bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kalau misalnya sudah habis makanannya baru ingat belum baca basmalah, kapan baca basmalah? Dalam keadaan yang seperti ini tidak disyariatkan lagi membaca basmalah karena sudah selesai. Kemudian poin yang ketiga adalah makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Dan menggunakan tangan kanan ataupun yang sarana yang digunakan dengan tangan kanan, misalnya garpu atau sendok, ini juga sama semua.
Begitu pula dalam keadaan minum. Sehingga seseorang tidak boleh menggunakan tangan kirinya untuk minum ataupun untuk makan kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat harus menggunakan tangan kanan. Kemudian poin yang keempat adalah memakan makanan yang ada di dekatnya. Memakan makanan yang ada di dekatnya. Dan maksudnya di sini ma'asyarul muslimin adalah apabila menu makanan yang disajikan hanya satu jenis. Apabila yang disajikan menunya cuma satu jenis. Misalnya di sini ada suatu makanan. Kemudian di depannya ada satu menu. Hanya itu saja. Maka ketika itu ambil yang paling dekat. Namun misalnya menunya beraneka ragam. Misalnya di suatu meja disuguhkan hidangan yang beraneka ragam menunya. Maka misalnya ada sekelompok orang yang makan, ketika misalnya seseorang ingin menjangkau menu yang lain meskipun ada yang lebih dekat darinya, di sini boleh baginya untuk menjangkau yang lebih jauh. Dan bagi yang dekat dengan menu yang diinginkan orang pertama untuk mendekatkannya. Karena tujuan dibuat menu itu beraneka ragam bukan berarti orang yang di depannya menu ini hanya itu saja yang dimakan, atau orang yang di depannya sana menu yang itu maka itu saja yang dimakan, bukan. Namun diletakkannya beraneka ragam hidangan ini tujuannya supaya semua orang yang duduk di majelis itu bisa mencicipi semua hidangan. Kemudian masalah atau poin yang kelima adalah kalau sudah selesai makan maka dijilat jarinya atau jari jemarinya. Dan ini semua adabnya berturutan. Yang pertama tadi adab sebelum makan, yaitu basmalah. Kemudian yang kedua adab ketika dalam pertengahan makan, yaitu makan dengan yang di dekat kita. Kemudian yang ketiga adalah ketika sudah selesai makan. Maka ketika sudah selesai makan untuk menjilat jari jemari. Dan menjilat jari jemari di sini juga dengan penuh adab, yaitu dengan lembut tanpa suara. Menjilat jari jemari dengan lembut tanpa suara. Ataupun dengan menjilat sarana yang digunakan, misalnya sendok atau garpu yang digunakan, maka ini juga dijilat tapi dengan penuh kelembutan. Tidak boleh dengan suara. Karena ini menunjukkan tanpa adab, tidak memiliki adab. Begitu pula ketika menjilat jari jemari, sebagaimana di riwayat yang lain mengatakan fal yal'aqha au yul'iqha, hendaknya dia menjilat jarinya sendiri atau orang lain menjilat jari jemarinya. Maksudnya di sini ma'asyiral muslimin adalah yang memiliki kekerabatan, hubungan dekat dengan seseorang, yang memiliki kekerabatan atau hubungan dekat dengan seseorang, itu ketika ingin menjilat jari jemari saudara yang lain. Contohnya suami dengan istri, atau orang tua dengan anaknya yang masih kecil. Orang tua dengan anaknya yang masih kecil. Maka ini yang dianjurkan. Karena orang Arab menganggap bahwasanya inilah yang masuk dalam kategori adab. Inilah yang masuk dalam kategori adab ketika ingin menjilat jari jemari orang lain. Harus dengan yang memiliki kekerabatan ataupun kedekatan. Kemudian poin yang keenam adalah dengan mengatakan alhamdulillah. Kalau sudah selesai makan, mengatakan alhamdulillah. Ini paling minimalnya. Sudah selesai makan, sudah selesai minum, dengan mengatakan alhamdulillah. Nah, kita berlanjut ke adab yang keempat. Adab yang keempat adalah mengenai adab ketika berbicara. Adab ketika berbicara, bercakap. Ar-rabi'u takallam bi thayyibil qawli fi khairin wakhfid صوتك متمهلا في حديثك وأنصت لمن كلمك مقبلا عليه
wa la tuqati'hu wa la tataqaddam baina yadayil akbari bil kalam. Apabila berbicara, maka berbicaralah dengan kebaikan dalam kebaikan. Berbicaralah dengan baik dalam kebaikan. Kemudian pelankan suara, tundukkan suara, disertai dengan pelan. Kemudian diamlah kepada orang yang mengajakmu berbicara. Diamlah kepada orang yang mengajakmu berbicara, dan jangan memotong perkataannya atau pembicaraannya. Kemudian, dan janganlah engkau mendahului untuk memulai pembicaraan dari orang yang lebih tua darimu. Dan janganlah memulai pembicaraan dari orang yang lebih tua dari engkau. Dalam adab yang keempat ini ada 7 poin penting. Ada 7 poin penting. Yang pertama adalah perkataan yang baik. At-thayyibu minal qaul, perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik itu adalah perkataan yang selamat dari keburukan. Selamat dari keburukan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sehingga kita umat muslimin umumnya diperintahkan dalam berbicara kita 2 hal. Berbicara dengan baik. Kalau tidak bisa, diam. Berbicara dengan baik. Kalau tidak bisa, diam. Ini 2 hal yang untuk kita perhatikan. Kemudian masalah atau poin yang kedua adalah hendaknya merendahkan suara. Hendaknya merendahkan suara. Itu maksudnya tidak harus dengan mengangkat suara. Apabila misalnya dengan suara yang seperti ini sudah cukup untuk didengarkan oleh lawan bicara kita, maka sudah cukup, tanpa perlu untuk mengangkatnya dan mengeraskannya. Poin yang ketiga adalah pelan-pelan ketika berbicara, perlahan-lahan ketika berbicara. Dan tujuan seseorang ketika perlahan-lahan dalam berbicara ada 2. Tujuan orang ketika perlahan-lahan dalam berbicara ada 2. Yang pertama, orang yang berbicara dapat memikirkan apa yang akan dia keluarkan dan apa yang akan dikeluarkannya. Orang yang berbicara akan mampu memikirkan apa yang akan dikeluarkannya dan apa yang telah dikeluarkannya, apa yang telah dibicarakan dan apa yang ingin dibicarakannya. Dia bisa menimbang. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tujuan pelan-pelan dalam berbicara adalah agar lawan bicara kita, orang yang diajak berbicara, itu bisa memahami maksud perkataan kita. Dapat memahami maksud perkataan kita. Kemudian poin yang keempat adalah diamlah atau dengarkanlah dengan saksama siapa yang mengajakmu berbicara. Diamlah dan dengarkanlah dengan saksama siapa yang mendengarkanmu ketika berbicara. Oleh karenanya kita ketika mendengarkan Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dia dan ansit. Dan kalimat ansit ini lebih tinggi derajatnya, yaitu hendaknya engkau fokus mendengarkan dengan baik perkataan tersebut dan jangan memutusnya dengan perkataan. Baik itu dengan berbicara ataupun sebagainya. Kemudian poin yang kelima adalah memperhatikan lawan bicara. Memperhatikan dengan saksama lawan bicara kita, memperhatikannya dengan baik, mendengarkannya dengan saksama dengan zahir dan batin kita, dengan jasad dan batin kita. Kemudian masalah atau poin yang keenam adalah jangan memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara.
jangan langsung dipotong. Kalau misalnya saudaranya sedang berbicara atau mengajak kita berbicara, jangan dipotong dulu. Biarkan orang tersebut selesai dulu dari pembicaraannya, baru kalau selesai, baru kita kalau ingin berbicara, baru memulai pembicaraan. Kemudian poin yang ketujuh adalah jangan mendahului orang yang dia itu usianya lebih tua atau kedudukannya lebih besar daripada kita apabila maksud dan tujuan pembicaraan satu. Apabila maksud dan tujuan pembicaraan itu satu, maka orang yang lebih muda, baik itu dari segi usia ataupun kedudukan, tidak boleh mendahului orang yang lebih tua usianya ataupun lebih tinggi kedudukannya, meskipun usianya masih muda. Karena al-akbar yang memiliki, yang besar di sini maksudnya besar dari dua hal. Besar dari segi usia, umur, dan besar dari segi kedudukan atau jabatan. Misalnya dari segi ilmu, meskipun dia masih muda, tapi karena memiliki misalnya kapasitas ilmu yang lebih banyak, maka harus lebih didahulukan dalam pembicaraan. Ini kalau maksud dan tujuan pembicaraannya satu. Tapi kalau maksud dan tujuan antara orang pertama misalnya dan orang yang kedua berbeda, maka boleh untuk mendahului meskipun orang yang lebih tua darinya. Kita beralih ke adab yang kelima. Adab yang kelima adalah adab ketika ingin tidur. Adab ketika ingin tidur. Al-khamis, idza ataita madji'aka fatawadda wa nam 'ala shiqqika al-ayman watlu ayatal kursiyyi marratan wajma' kaffayka waqra' fihima suratal ikhlas wal mu'awwidhataini wanfus fihima wamsah bihima mastata'ta min jasadika taf'alu dhalika thalathan. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah. Kemudian tidurlah dengan menjadikan badan kita itu tumpuannya adalah sisi kanan. Menjadikan badan kita tumpuannya sisi yang kanan. Kemudian bacalah ayat kursi 1 kali. Dengan mengumpulkan kedua telapak tanganmu, kemudian bacakan padanya ayat kursi. Yang pertama tadi membaca ayat kursi. Kemudian berikutnya mengumpulkan kedua tangan, kemudian membacakan padanya surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhataini. Kemudian tiuplah pada kedua tanganmu tadi, kemudian basuhlah dengan keduanya yang engkau sanggupi dari badanmu. Engkau melakukannya sebanyak 3 kali. Dalam adab yang kelima ini ada 8 poin penting. Dalam adab yang kelima ini ada 8 poin penting. Yang pertama adalah masalah apabila engkau ingin mendatangi tempat tidurmu. Dan maksudnya madji' di sini ma'asyiral muslimin adalah tempat tidur waktu malam, bukan selainnya. Tempat tidur waktu malam. Mengapa demikian? Karena orang Arab ketika mereka ingin tidur malam, maka mereka akan kembali kepada satu tempat yang tepat. Satu tempat yang tepat dan tetap. Maksudnya mereka akan di situ terus. Berbeda halnya misalnya tidur di siang hari. Tidur di siang hari orang Arab, mereka umumnya melaksanakan hajat dan kebutuhan mereka. Sehingga mereka tidur siang biasanya di tempat kebutuhan mereka, misalnya tempat mengembala ataupun tempat jual beli, ataupun mungkin sebagian kembali ke rumahnya. Maka karena mereka tidak punya tempat tetap, maka tidak dikatakan madja' pada waktu selain malam hari. Sehingga yang dianjurkan ketika sebelum tidur malam adalah berwudu terlebih dahulu.
Dan wudhu yang dimaksudkan di sini adalah wudhu seperti wudhu solat. Wudhu seperti wudhu solat sebelum tidur. Kemudian poin yang kedua adalah tidurlah dengan menjadikan posisi badan yang sebelah kanan ini sebagai tumpuan. Maksudnya badan yang sebelah kanan ini yang menjadi tumpuan kita, sehingga kita yang kiri ini berada di atas, yang kiri ini menghadap ke atas. Kemudian poin yang ketiga adalah membaca ayat kursi. Saya menghafal ayat kursi. Hah? Ayat kursi, ayat kursi. Fadhal. Ayat kursi. لا تأخذه سنة ولا نوم Mumtaz. Membaca ayat kursi, baik itu dengan membaca dengan Al-Quran ataupun dengan hafalan. Baik itu membaca dengan Al-Quran ataupun dengan hafalan, lebih baiknya dihafal. Karena ada suatu saat misalnya kita tidak bisa lagi membaca, maka disinilah manfaat dari hafalan. Disinilah manfaat dari hafalan. Dan ayat kursi kalau bisa seluruh umat muslimin sebisanya untuk menghafalkannya. Ayat kursi hendaknya untuk dihafalkan, karena ini sangat agung manfaatnya, sangat besar manfaatnya. Di antara manfaatnya, orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur waktu malam, syaitan tidak akan mendekatinya sampai waktu subuh. Manfaatnya sangat besar ayat kursi. Kemudian poin yang keempat adalah dengan mengumpulkan kedua tangan, seperti keadaan orang berdoa, mengumpulkan kedua tangan. Kemudian poin yang kelima adalah membacakan padanya surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhataini. Apa itu Al-Mu'awwidhataini? Naam. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Mu'awwidhataini. Karena semua ada a'udzu. A'udzu adalah aku berlindung. Dua surat tadi. Maka dua surat tadi dibaca disertai dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian setelah mengumpulkannya ditiupkan padanya, masuk kepada poin yang keenam, yaitu dengan an-nafkhu au unfus fihima, wanfus fihima, dengan meniupkan padanya. Dan maksudnya meniupkan di sini adalah meniupkan dengan udara disertai ada sedikit lendir. Meniupkan dengan adanya udara disertai ada sedikit lendir, air liur. Kemudian poin yang ketujuh adalah membasuh tangan kita tadi yang sudah dikumpulkan, dibacakan padanya 3 surat, ditiupkan padanya, kemudian dengan mengusap anggota badan yang dijangkau oleh tangan kita pada umumnya, dengan mengusap anggota badan kita yang umumnya dijangkau oleh tangan tanpa berlebihan, sehingga sampai mana saja jangkauan tangan maka cukup sampai di sini, tanpa berlebihan, tanpa harus berlebihan. Kemudian poin yang ke-8 adalah hendaknya engkau melakukan hal tadi 3 kali. Yaitu yang pertama tadi mengumpulkan tangan, kemudian membacakan 3 ayat kursi, 3 ayat 3 surah Qul huwallahu ahad dan Mu'awwidhataini ditiupkan, kemudian diusap. Ini 1 kali. Kemudian kedua diusap 2 kali dan 3 kali. Dan meniupkan 3 surah ini, meniupkan 3 surah ini ke badan kita, tempatnya ada dua keadaan. Yang pertama tadi sebelum tidur,
Yang kedua, yang tahu? Yang kedua adalah ketika sakit atau untuk orang yang sakit. Maka ketika misalnya kita sakit, maka ada tuntunan dari Nabi SAW ketika sakit beliau membacakan 3 surah tadi, kemudian tiupkan tangannya, kemudian diusapkan kepada anggota badannya yang sakit, atau ditiupkan kepada orang yang sakit, orang lain yang sakit. Nah, kita berlanjut ke adab yang keenam. Adab yang keenam adalah ketika bersin. Adab ketika bersin. As-sadisu idza atasta faghatti wajhaka biyadika aw bithawbika. Apabila engkau bersin, maka tutuplah wajahmu dengan tangan atau dengan pakaian. Wahmadillah, dan pujilah Allah. Fa in syammataka ahadun, kalau ada yang menjawabmu salah seorang, maka katakanlah yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian kalau engkau mendengarkannya, maka katakanlah yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikanmu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Dalam adab yang keenam ini ada 4 masalah penting atau ada 4 poin penting. Yang pertama adalah al-utas, bersin. Dan bersin, ma'asyarul muslimin, adalah keluarnya suara dari hidung disertai udara yang sangat keras. Keluarnya suara dari hidung disertai suara yang sangat keras ataupun dari mulut. Maka ketika orang bersin, hendaknya untuk menutup wajahnya. Baik itu dengan tangannya ataupun dengan pakaian yang ada padanya, ataupun juga misalnya dengan tisu. Tujuannya apa? Agar sesuatu yang keluar dari hidung ini tidak tersebar, yang umumnya orang-orang tidak suka ataupun menganggapnya hal yang buruk. Umumnya orang-orang tidak suka ataupun menganggapnya hal yang buruk, meskipun dia tidak najis. Lendir kita semuanya ini tidak najis, sehingga ketika orang sholat kemudian menginjak lendir, dia sholatnya sah. Akan tetapi umumnya tabiat manusia itu mereka tidak suka ataupun kurang suka dengan hal-hal yang demikian. Maka tetap harus diperhatikan dalam hal ini. Dan ketika ingin bersin, yang lebih utama ketika harus menggunakan tangan adalah dengan tangan kiri untuk menutup wajah, karena umumnya yang keluar ini adalah hal yang buruk, dan umumnya tangan kiri digunakan untuk yang kurang baik. Maka hendaknya yang menutup juga adalah yang sebelah kiri. Kemudian masalah yang kedua adalah, atau poin yang kedua adalah, katakanlah alhamdulillah. Ini paling minimalnya, mengatakan alhamdulillah. Dan di antara kaidah-kaidah dalam hal-hal yang hukumnya itu sunnah, kemudian ada tuntunan Nabi SAW yang aneka ragam dalam hal ini, maka hendaknya untuk mendatangkan dengan sunnah-sunnah yang aneka ragam tersebut. Seperti halnya dalam hal ini, yaitu ketika bersin, paling minimalnya alhamdulillah. Adapun tambahan-tambahan selain alhamdulillah, maka ini juga boleh mendatangkan dengan tambahan-tambahan tersebut yang ada dalilnya. Seperti halnya juga dalam doa istiftah. Apa hukumnya istiftah? Doa istiftah ketika sholat? Nah, sunnah sholat. Doa-doa istiftah sangat banyak. Di antaranya wajjahtu wajhiya. Kemudian subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka.
Naam. Naam. Wala ilaha ghairuka. Yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ini banyak sekali ada doa-doa dalam istiftah. Maka seorang muslim hendaknya mendatangkan kadang dengan doa ini, kadang dengan doa itu, dan sebagainya. Tujuannya apa, ma'asyiral muslimin? Supaya kita betul-betul sempurna dalam mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ketiga adalah apabila ada yang menjawab hamdalah kita, pujian kita kepada Allah dengan mengatakan yarhamukallah, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka kita berlanjut pada poin yang keempat, maka katakanlah yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikanmu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Kalaupun ada yang misalnya mengatakan tidak sesuai dengan lafaz ini, tapi mengandung makna doa, misalnya mengatakan yarhamuna wa yarhamukumullah, yarhamuna wa yarhamukumullah. Ini ada riwayat dari sahabat yang mengatakan hal ini. Maka jangan dianggap perbuatannya ini adalah menyelisih sunnah. Perbuatannya ini menyelisih sunnah. Tidak. Karena yang dimaksudkan dalam yahdikumullahu wa yuslihu balakum intinya adalah tergapainya doa meskipun lafadznya berbeda. Tercapainya doa meskipun lafadznya berbeda. Baik itu dengan lafadz yahdikumullahu wa yuslihu balakum ataupun selainnya dari doa-doa yang menunjukkan tercapainya doa. Meskipun yang paling utama adalah dengan mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kalau ada misalnya orang bersin kemudian tidak membaca hamdalah, dijawab atau tidak? Tidak dijawab. Sehingga dijawab ketika orang tersebut mengatakan hamdalah. Adapun ketika dia bersin tapi tidak mengatakan hamdalah, maka kita tidak harus menjawabnya. Maka kita tidak harus menjawabnya. Kemudian adab yang ketujuh adalah ketika menguap. Adab ketika menguap. As-sabi'u ruddat tasa'uba mastata'ta wa amsik biyadika ala fika wa la taqul a. Adab yang ketujuh adalah apabila engkau menguap maka tahanlah semampumu. Kemudian gunakan tanganmu untuk menutupi mulutmu dan jangan mengatakan ah. Dalam adab yang ketujuh ini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah hendaknya apabila seseorang itu ingin menguap untuk menahan semampunya dan sekuat tenaganya untuk agar mulutnya tidak terbuka lebar. Baik itu dengan menahan sendiri tanpa harus menggunakan tangan, ataupun kalau harus menggunakan tangan maka untuk menggunakan tangan. Kemudian poin yang kedua adalah hendaknya menutup mulut dengan tangan. Kalau misalnya tidak mampu menahan dengan semampunya, maka harus menggunakan tangan. Maka ketika itu silahkan menggunakan tangan. Dan yang paling baik, yang paling sempurna ketika ingin menutup mulut disebabkan menguap adalah sesuai dengan kondisi mulut. Misalnya orang sudah bersiwak, kondisi mulutnya masih harum, maka ketika itu disunnahkan atau lebih sempurnanya untuk menutup uapannya dengan tangan kanan zahirnya, zahir tangan kanan. Nah, ketika asar ataupun sisa-sisa dari mulutnya adalah masih wangi. Tujuannya apa dengan menggunakan zahir? Karena umumnya tangan kanan kita ini digunakan untuk hal-hal yang mulia. Dan umumnya yang keluar dari mulut ini adalah hal yang kurang baik. Maka misalnya kita ingin makan, tidak langsung kena dari sesuatu yang keluar dari mulut. Kemudian kalau misalnya sisa-sisa dari mulut kita ini kurang baik ataupun buruk,
maka yang digunakan adalah zahir atau punggung tangan kiri, menutup dengan punggung tangan kiri. Tujuannya karena ketika umumnya bagian dalam tangan kiri digunakan untuk hal-hal yang buruk, sehingga ketika kita menggunakan punggung tangan kiri ini akan menjaga mulut kita. Kemudian poin yang ketiga adalah wala taqul Ini ketika orang membiarkan uapannya tidak dengan menahannya, maka akan keluar suara yang seperti tadi. Yang mana ini syariat kita menganggapnya hal yang buruk. Ataupun kurang adab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berlanjut kepada poin atau adab yang ke-8. Adab dalam duduk bermajelis. Idzan tahaita ila majlisin fasallim. Kalau engkau sampai pada suatu majelis, maka berilah salam. Wajlis haitsu yantahi al-majlis, dan duduklah di mana majelis tersebut berakhir. Wala tajlis baina syamsi wadh-dhilli. Jangan duduk di antara bayangan dan sinar matahari langsung. Wala tufarriq baina itsnaini illa biidznihima. Dan jangan memisahkan dua orang yang duduk berdekatan kecuali dengan izin salah seorang di antara mereka. Wala tuqim ahadan min majlisihi. Jangan menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya kemudian kita duduk di situ ataupun selainnya. Wafsah liman dakhal. Kemudian lapangkanlah majelis kepada siapa yang datang. Wadhkurillah. Kemudian berzikirlah kepada Allah di dalam majelis tersebut. Dan paling minimalnya adalah kafaratuhu, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam adab yang ke-8 ini ada 8 masalah atau ada 8 poin penting. Yang pertama adalah apabila kita sampai pada suatu majelis maka hendaklah memberi salam. Namun perlu diperhatikan ma'asyiral muslimin, apabila majelisnya misalnya majelis ilmu yang mana misalnya seseorang murid mendengarkan seorang guru yang sedang menjelaskan suatu pembahasan, maka ketika itu memberikan salam dengan suara yang agak pelan yang cukup didengarkan orang yang paling dekat dari tempat duduknya. Karena sebagian apabila mengeraskan salam maka ini dapat mengganggu konsentrasi guru yang ingin menyampaikan pelajarannya. Maka paling minimalnya adalah dengan memberikan salam dengan memperdengarkannya pada orang yang paling dekat dari tempat duduknya. Adapun kalau majelisnya majelis umum misalnya, tidak dibahas padanya ilmu atau bukan majelis yang resmi, maka boleh dengan mengeraskan suara. Untuk seluruh majelis, untuk didengarkan oleh seluruh orang yang ikut dalam tempat duduk tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah duduklah di mana majelis tersebut berakhir. Sehingga kalau misalnya majelisnya bersaf-saf, bentuknya barisan-barisan ataupun melingkar, maka yang datang, siapa saja yang datang hendaknya duduk di mana majelis tersebut berakhir, tidak dengan berhamburan. Maka ini adab ketika duduk dalam majelis. Adapun misalnya di suatu masjid atau di suatu tempat diadakan kajian ataupun diadakan pembahasan ilmu, kemudian orang ketika itu duduknya berhamburan, ada yang di barat, ada yang di timur, ada yang paling belakang, maka ketika itu tidak ada akhir dari majelis. Maka ketika itu orang yang datang boleh duduk di mana saja. Meskipun majelis yang model seperti ini kurang sesuai dengan majelis yang diinginkan oleh syariat. Karena majelis yang diinginkan oleh syariat kita adalah yang rapat, saling mendekat. Kemudian siapa saja yang datang langsung duduk di akhir dari majelis tersebut. Kemudian poin yang ketiga adalah wala tajlis baina syamsi wadh-dhilli.
jangan duduk di antara bayangan dan sinar pancaran matahari secara langsung. Ada dalil pelarangannya. Ada dalil pelarangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sebagian badan kita kena pancaran sinar matahari, sebagian lagi kena naungan. Maka ini ada larangannya. Adapun ta'lilnya, sebabnya, ada sebagian yang mengatakan bahwasanya ini adalah tempatnya syaitan, majelisnya syaitan. Akan tetapi belum ada dalil yang jelas sanad dari jalur periwayatan dari yang mengatakan bahwasanya ini adalah tempat duduk syaitan. Ini jalurnya tidak tetap bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada larangan, akan tetapi ta'lilnya ini belum jelas sumbernya. Kemudian poin yang keempat adalah jangan memisahkan dua orang kecuali dengan izin mereka berdua. Maksudnya di sini adalah dua orang yang duduk dengan berdekatan. Maka tidak boleh dipisahkan kecuali dengan meminta izin kepada keduanya. Sehingga apabila misalnya di suatu kelas atau suatu ruangan ada dua orang duduk sama-sama di saf pertama, di antara kedua orang tadi ada dua bangku kosong, maka ketika itu tidak harus meminta izin, boleh langsung duduk di antara mereka berdua karena mereka tidak berdekatan. Kemudian poin yang kelima adalah jangan menyuruh orang lain untuk berdiri dari majelis ilmunya, dari tempat duduknya. Jangan menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduknya, kecuali tempat-tempat duduk yang orang itu sering atau umumnya diketahui bahwasanya itu adalah tempat duduknya. Misalnya tempat duduk seorang imam, atau tempat duduk seorang qori, pembaca, ataupun tempat duduk seorang ulama. Maka misalnya tempat duduk tersebut diketahui bahwasanya itu adalah tempat duduknya, maka siapa yang duduk di situ boleh disuruh untuk berdiri, karena dialah yang lebih pantas untuk duduk di situ. Kemudian poin yang keenam adalah wafsah liman dakhal, lapangkan majelis bagi siapa saja yang datang. Dilapangkan majelisnya supaya orang lain bisa juga duduk. Kemudian poin yang ketujuh adalah berzikirlah kepada Allah dalam majelis tersebut. Berzikir kepada Allah dalam majelis tersebut, baik itu dengan lisan ataupun hati atau dengan keduanya yang lebih sempurna. Dan poin yang kedelapan adalah paling minimalnya dalam berzikir kepada Allah adalah dengan mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini dalam majelis apa saja, baik itu majelis ilmu ataupun selainnya, majelis ilmu. Sehingga kalau majelis ilmu, maka ini sebagai penutup. Tapi kalau majelisnya misalnya majelis tempat duduk yang membahas selain ilmu, yang dibahas selain ilmu, maka ini sebagai pelebur dosa, karena kafarah ini artinya pelebur dosa, pelebur kesalahan dari perkataan yang telah dibicarakan dalam majelis tersebut. Maka jangan kita menyangka bahwasanya nanti mengatakan kafaratul majelis kalau misalnya yang dibahas adalah masalah dunia misalnya ataupun selain ilmu. Tidak, akan tetapi dalam seluruh majelis hendaknya untuk menutup dengan doa kafaratul majelis. Berlanjut pada adab yang kesembilan adalah adab di jalan. Adab di jalan. Tasi'u a'ti at-tariqa haqqahu faghudda basaraka wa kuffal adha wa ruddas salam wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Pada adab yang kesembilan ini ada 5 poin penting. Yang pertama adalah berikanlah hak-hak jalan. Dan hak-hak jalan adalah apa-apa yang menjadi ketetapan jalan. Apa-apa yang sudah menjadi ketetapan jalan. Masuk dalam hal ini adalah aturan-aturan rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan oleh bagian-bagian yang berwenang dalam berbagai negara. Maka ini
harus ditaati. Kenapa ditaati? Karena ini termaksud memberikan hak-hak jalan. Karena ini termaksud memberikan hak-hak jalan. Khususnya apabila hak-hak jalan tersebut berkaitan dengan umat muslimin. Ada kaitannya dengan umat muslimin, maka harus dijaga. Kemudian poin yang kedua adalah ghaddu al-basar, menundukkan pandangan. Ketika di jalan ataupun duduk-duduk di jalan harus menundukkan pandangan. Dan menundukkan pandangan maksudnya di sini yaitu pandangannya tidak menoleh ke sana kemari. Menundukkan pandangan yaitu maksudnya tidak membiarkan pandangannya ke sana kemari, melihat segala hal yang ada di jalan. Harus ditundukkan. Di antara hal yang baik dalam hal ini ada faedah yang baik dari Ibnu Qudamah. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam buku beliau At-Tawabin mengatakan, dahulu ada orang soleh. Dahulu ada orang soleh. Ada orang yang bertamu ke dalam rumahnya. Kemudian mengatakan, orang yang bertamu tadi mengatakan, sesungguhnya atap rumahmu ini sudah mau runtuh, sudah mau rubuh. Orang soleh tadi mengatakan, sesungguhnya atap rumah saya ini tidak pernah saya lihat sejak zaman ini sampai zaman ini. Menunjukkan apa, ma'asyarul muslimin, bagaimana salaf itu atau para generasi terdahulu sangat memperhatikan pandangan mereka, sangat dijaga. Mereka sangat menjaga pandangannya. Oleh karenanya beliau mengatakan, Ibnu Qudamah mengatakan, wa kanu yakrahuna fudula an-nazar kama yakrahuna fudula al-kalam. Para salaf generasi yang pertama itu mereka tidak suka banyak berbicara, sebagaimana mereka tidak suka banyak melihat, sebagaimana mereka tidak menyukai banyak berbicara. Dan maksudnya di sini adalah yang melebihi batas kebutuhan. Maka pandangan yang melebihi batas kebutuhan ataupun pembicaraan yang melebihi batas kebutuhan, maka inilah yang dibenci oleh para salaf. Bukan juga berarti diam sampai-sampai membiarkan seluruh kemungkaran, tidak. Akan tetapi mereka berbicara ketika dibutuhkan. Selain itu mereka diam dan mereka melihat ketika dibutuhkan. Selain itu mereka menahan pandangannya. Dan dua hal ini, ma'asyarul muslimin, menjaga lisan dan menjaga pandangan, ini merupakan perkara yang sangat besar pengaruhnya untuk menjaga kebersihan hati-hati kita. Maka di antara hal yang dapat menjaga hati kita adalah dengan menjaga pandangan dan juga menjaga lisan. Poin yang ketiga adalah menjaga kuffa al-adha, yaitu tahanlah segala bentuk keburukan. Maka keburukan apa saja itu hendaknya kita tidak boleh memberikan orang yang melalui jalan ataupun di jalan itu sendiri. Kemudian poin yang keempat adalah jawablah salam. Siapa yang maka hendaknya untuk dijawab. Kemudian poin yang kelima adalah perintahkanlah kepada yang ma'ruf, laranglah dari perkara yang mungkar. Perintahkanlah kepada hal-hal yang baik dan laranglah dari perkara-perkara yang mungkar, yang mengandung kemungkaran. Dan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini juga harus dengan cara yang baik. Menyerukan kepada kebaikan dengan cara yang baik dan melarang dari kemungkaran dengan cara yang baik. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Oleh karenanya umumnya hak-hak jalan ada 5. Umumnya hak-hak jalan ada 5. Yang pertama adalah dengan menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua, menahan dari segala bentuk keburukan. Kemudian yang ketiga adalah menjawab salam. Kemudian yang keempat, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik-baik. Kemudian yang kelima, melarang dari hal-hal yang al-munkar. Nah, kita beralih ke poin yang terakhir, adab yang terakhir.
adalah adab berpakaian. Al-ashiru ilbas al-jamil min ath-thiyab wa afdaluha al-abyad wa la yujawiz ka'bayka suflan wabda' bi yaminika lubsan wa bi shimalika khal'a. Adab yang ke-10 adalah pakailah pakaian yang baik. Pakailah pakaian yang baik. Yang paling utama adalah yang berwarna putih. Yang paling utama adalah yang berwarna putih. Dan jangan sampai pakaian kalian itu melebihi mata kaki. Dan mulailah, maksudnya ketika ingin mengenakan pakaian, dengan sisi kanan. Kemudian ketika ingin melepas, maka lepaslah dengan memulainya dari sisi kiri. Dalam poin yang adab yang ke-10 ini ada 5 poin penting. Yang pertama adalah memakai pakaian yang baik. Memakai pakaian yang baik. Dan thawb, pakaian thawbun, ini adalah dalam bahasa Arab segala sesuatu yang dikenakan pada badan. Segala sesuatu yang menutupi badan. Baik itu baju, celana, penutup kepala, maka ini semua disebut thawb karena menutupi badan. Dan pakaian yang baik adalah pakaian yang baik secara syariat atau uruf. Pakaian yang baik adalah pakaian yang dianggap baik secara syariat dan uruf. Jadi kalaupun misalnya ada uruf atau kebiasaan yang menganggap pakaian itu baik, tapi secara syariat tidak baik, maka tidak dianggap, harus dengan dianggap baik oleh syariat. Kemudian poin yang kedua adalah yang paling utama adalah warna putih. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki pakaian yang utamanya adalah yang berwarna putih. Dan pakaian yang berwarna putih, ma'asyiral muslimin, adalah pakaian berwarna putih yang sesuai dengan layaknya pakaian putih tersebut digunakan. Pakaian berwarna putih maksudnya di sini tidak semua pakaian warna putih kemudian dikenakan selainnya hal-hal yang kurang baik. Hal-hal yang kurang baik. Seperti halnya misalnya di Jazirah Arab, mereka menganggap baik apabila seseorang itu menggunakan jubah putih, karena di sana umumnya mereka menggunakan jubah putih, kemudian menggunakan penutup kepala. Ini yang dianggap baik. Maka dianggap kurang baik ketika menggunakan jubah saja tanpa penutup kepala. Ini dianggap kurang baik. Kemudian poin yang ketiga adalah jangan sampai melebihi mata kaki. Jangan sampai melebihi mata kaki. Ini dalam keadaan menjulurkan ke bawah. Dan keadaannya di sini adalah keadaan ketika memiliki pilihan. Maksudnya, ketika seseorang itu punya pilihan, maka jangan sampai celananya itu melebihi mata kakinya menjulur ke bawah. Tapi kalau misalnya keadaannya mendesak, contohnya dokter-dokter ataupun perawat-perawat, biasanya mereka menggunakan ada celana yang khusus bagi mereka yang itu melebihi mata kaki. Maka di sini mereka keadaannya terpaksa harus, maka mereka tidak dianggap. Maka hendaknya umat muslimin untuk menjaga pakaiannya supaya laki-laki untuk menjaga pakaiannya untuk tidak melebihi mata kakinya. Adapun yang menutup sampai ke atas, maka boleh di atas pusar batasnya, boleh juga di atas perut dan sebagainya. Ini yang dibolehkan karena yang harus ditutup adalah aurat laki-laki yang baligh. Yang harus ditutupi
dari anggota tubuh laki-laki khususnya adalah yang masuk kategori aurat. Aurat laki-laki dari mana sampai dari mana? Dari mana sampai mana? Pusar sampai lutut. Pusar masuk atau tidak? Baik. Al-asahhu fihi, yang paling baik dan yang paling lebih dipilih oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, pusar dan lutut tidak termaksud aurat laki-laki. Akan tetapi di antara keduanya, sehingga paha laki-laki yang baligh ini aurat. Ini aurat, maka harus ditutupi. Adapun wanita maka seluruhnya aurat. Kecuali wajah dan telapak tangannya ketika sholat. Poin yang keempat adalah mulailah dengan sisi kanan ketika ingin menggunakan. Ini kalau pakaian yang digunakan memiliki sisi kanan dan kiri. Tapi kalau misalnya pakaian yang ingin digunakan tidak memiliki sisi kanan dan kiri, contohnya peci, maka boleh digunakan dari arah mana saja. Kemudian poin yang kelima adalah wabishimalika khul'an. Mulailah dengan sisi kiri ketika ingin melepas pakaian tersebut. Nah, kemudian beliau mengatakan tammat bihamdillah. Sampai di sini genaplah 10 adab yang telah beliau sampaikan dan telah tuntas dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara bentuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala adalah apabila menyelesaikan suatu pembahasan, dan selesainya kita dari pembahasan ilmu ini, maka ini merupakan suatu kenikmatan. Maka seseorang diperintahkan untuk memuji Allah, baik itu dengan kalimat alhamdulillah ataupun yang semisalnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.